Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar mengenai limit fungsi aljabar dalam matematika. Limit fungsi aljabar, kita harus tahu dulu apa yang akan nanti kita pelajari terkait dengan limit, yaitu menentukan nilai limit. Yang kedua, kita dapat mengkaitkan dengan limit fungsi aljabar. Dalam peta konsep, harus tahu definisi terlebih dahulu dan fungsi aljabar itu seperti apa. Limit X didekati A dari fx sama dengan L jika untuk setiap bilangan E lebih besar dari 0, bagaimanapun kecilnya terdapat delta lebih besar dari 0 sehingga untuk nilai X yang memenuhi 0 kurang dari nilai mutlak X dikurangi A kurang dari delta berlaku nilai mutlak fx min L kurang dari E. Kalau digambarkan seperti grafiknya seperti itu. Nah, cara menghitung nilai X atau nilai limit nanti, di mana X nanti didekati sebuah satu titik, itu ada yang pertama secara substitusi, faktorisasi, atau mengalihkan dengan sekawan. Strategi secara substitusi, pertama, untuk menyelesaikan suatu limit di satu titik nilai berhingga adalah substitusi langsung. Jika dari hasil substitusi langsung tidak diperoleh nilai dengan bentuk tak tentu seperti di bawah ini, maka nilai tersebut menunjukkan nilai dari limit yang bersangkutan. Jadi kalau hasilnya itu bukan 0/0 atau tak hingga per tak hingga dan seterusnya, maka itulah nilai limitnya. Contohnya, tentukan nilai limit X didekati 0 dari X pangkat 3 min 16X plus 24 per X kuadrat plus 4X plus 12. Kita coba substitusikan X sama dengan 0, berarti X-nya semua diganti 0. Maka tinggal terakhir ketemu 24 per 12, yaitu 2. Sehingga nilai limitnya adalah 2. Kalau secara faktorisasi dilakukan, jika hasil substitusi, jika hasil X disubstitusikan, maka nilainya tak tentu. Maka dari itu kalau hasilnya tak tentu atau 0/0, maka harus kita selesaikan dengan cara faktorisasi. Contoh soalnya, tentukan nilai limit X didekati dari 9 dari akar 3 min 3 per X min 9. Kita coba substitusikan nilai X diganti 9, maka ternyata ketemu hasil akhirnya adalah 0/0. Karena 0/0 itu tak tentu, maka harus digunakan faktorisasi untuk menyelesaikan soal di atas. Nah, cara memfaktorkan apa? Penyebutnya dirubah. X min 9 kita rubah menjadi bisa dilihat ini ya. Hasil rubahnya X min 9 dirubah menjadi X min 9 dirubah menjadi akar X min 3 kali akar X plus 3. Jadi kalau dikembalikan hasilnya nanti akan menjadi X min 9 lagi. Didapat limit X didekati 9 1 per akar X plus 3, tinggal X-nya dimasukkan 9. X dimasukkan 9, maka tinggal hasilnya 1/6. Sekarang kalau strategi mengalihkan dengan sekawan. Nah, ada bentuk soal seperti itu. Limit X didekati 3 dari X min 3 per akar X plus 4
min akar 2x plus 1. Kita substitusikan dulu, x-nya diganti 3. Ternyata x-nya diganti 3, ketemu nilainya 0 per 0. Nah, karena nilainya itu 0 per 0, maka harus secara perkalian. Kenapa? Pembedaannya perkalian itu kalau bentuknya akar, maka harus dirasionalkan dulu. Nah, bentuknya akan nanti seperti ini. Oke, jadi dikalikan dengan sekawan. Dikalikan dengan sekawannya. Ini loh sekawannya. Ya. Nah, ini dikalikan dengan sekawannya. Jadi ini bentuk sekawannya. Ya. Maka hasil akhirnya ternyata tinggal negatif 2 akar 7. Nah, ada bentuk khusus untuk limit x didekati tak hingga. Itu ada di 3 tipe. Ya. Untuk limit x didekati tak hingga, jika bentuknya fx per gx, kita tinggal lihat. Jika pangkat tertinggi jika pangkat tertinggi antara pembilang dan penyebutnya sama, maka kita tinggal melihat koefisiennya saja. Kalau pangkat tertinggi lebih besar pembilang dibanding penyebut, maka hasilnya tak hingga, otomatis itu. Kalau pangkat tertinggi pembilang lebih kecil dibanding penyebut, maka hasilnya adalah 0. Maka hasilnya adalah 0. Kemudian untuk penyelesaian x didekati tak hingga tapi dalam bentuk fx dikurangi gx, maka bisa diselesaikan dengan mengalihkan sekawan, ya. Lebih jelasnya ke contoh, ya. Nah, ini jika limit x didekati tak hingga 5 per x, pasti nanti hasilnya 0. Kenapa? Kenapa hasilnya 0? Karena semakin bilangan apabila dibagi bilangan semakin besar, maka pasti hasilnya akan mendekati 0. Karena kembali ke definisi lagi, limit itu bisa diartikan adalah mendekati. Jadi kalau diubah dalam bentuk tabel itu seperti itu. 5 dibagi 1000, 5 dibagi 10.000. Nah, nanti hasilnya pasti akan mendekati 0. Contoh yang kedua, limit x didekati tak hingga dari 2x, x min 1. Nah, pasti hasilnya 2. Ya, bisa dengan cara substitusi atau bisa menggunakan cara yang pertama tadi. Ya, karena pangkat pembilangnya sama. Yang nomor B, mengalihkan bentuk sekawan. Ya, dikalikan dengan bilangan sekawan. Tapi ingat, tandanya harus beda. Ya. Tandanya ini harus beda. Yang tadinya min menjadi plus. Itu tandanya beda. Maka hasil akhirnya adalah 0. Bisa dipelajari, bisa dilihat itu. Kemudian pangkat tertinggi sama tadi penjelasan. Lihat koefisiennya, tinggal lihat contohnya. Pangkatnya adalah sama. Ya. Ini bisa dilihat. Pangkatnya adalah sama. Berarti pembilangnya 2, penyebutnya 1. Jadi 2 dibagi 1 adalah 2. Contoh kalau pembilangnya lebih besar dibanding penyebut, pasti hasilnya tak hingga. Contohnya seperti apa? Nah, bisa dilihat ini. Kita lihat, ya.
Nah, ini Bu Sari tandai. Pangkat pembilang 2 penyebutnya adalah pangkat 1. Nah, pangkat tertinggi pembilang lebih besar dibanding penyebut, maka hasilnya otomatis langsung tak hingga. Nah, kalau sekarang pangkat tertinggi lebih kecil dibanding penyebut, pasti hasilnya 0. Kita lihat contoh soalnya. Nah, mana sih pangkatnya? Oke. Nah, ini. Pangkat pembilangnya 1, pangkat penyebutnya 2. Bisa dimengerti ya? Nah, ini ada juga rumus praktis bentuknya khusus limit X dikali tak hingga, tapi bentuknya akar seperti itu. Ya. Jika A sama dengan P, maka hasil dari operasi itu adalah B min Hi dibagi 2 akar A. Tapi kalau A kurang dari P, A-nya mana, P-nya mana, itu bisa dilihat di sini. Ini A, di sini P. Jika A dan P-nya itu sama, maka B min Hi per 2 akar A. Kalau A-nya kurang dari P, berarti min tak hingga. Kalau A lebih besar dari P, itu nilainya tak hingga. Contohnya, ini dia. Nah, bentuknya seperti itu, maka diubah dulu biar sama ya. Nah, maka nilainya 1, B-nya 2, P-nya 1, Q-nya 0. Nah, disimpulkan apa? A sama dengan P. Kalau A sama dengan P, berarti rumusnya masuk. B min Q per 2 akar A. B-nya 2, Q-nya 0, A-nya 1, maka hasilnya 1. Nah, ini seringkali keluar dalam soal-soal ujian. Oke, mungkin itu dulu untuk pertemuan kali ini terkait dengan limit. Nanti bisa Bu Sari perbanyak lagi contoh-contoh soal dalam menyelesaikan bentuk limit. Oke, hari ini Bu Sari akhiri cukup sekian. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.